Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dengan tema dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Mengingatkan kembali kepada jemaat untuk mengubah nada dering telepon genggam menjadi nada getar agar ibadah kita bisa berjalan dengan khidmat. Untuk itu, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355 bait 1. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki kebaktian hari Minggu ini, Minggu Trinitatis, dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing pada kebaktian hari ini dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 yang berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Amin. Kidung Jemaat 210. Silahkan dulu. Mari kita bersyukur kepada Allah di dalam doa. Amin. Seminggu telah berlalu dan Engkau tetap setia menolong mendampingi kami. Bahkan di hari ini ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau kurniakan bagi kami. Bahkan kami juga bersyukur untuk setiap peristiwa yang telah terjadi sepanjang minggu ini, karena Engkau berkenan untuk mendidik, melatih, dan membentuk kami menjadi pribadi yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami lewati bersama-sama di tengah keluarga, masyarakat, di lingkungan manapun kami menapaki kehidupan ini. Dan di atas semua itu kami juga bersyukur karena Engkau berkenan untuk menolong dan menyelamatkan kami, menebus kami dari lubang kubur, menjadikan kami sebagai penerima berkat kehidupan kekal di dalam Tuhan. Kami naikkan syukur ini kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dengarkanlah hukum Allah dari 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21 yang berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia memuji saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Lengkapi jemaat 132. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman yang tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa ini di hadapan Allah kita secara bersama-sama. Kita akan mengawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihilah kami ya Tuhan. Kasihilah kami ya Kristus. Kasihilah kami ya Tuhan. Amin. Hidup Jemaat 27. Sebagai berita anugerah pengampunan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana di dalam kitab Nabi Yesaya 55 ayat 6 dan 7 yang berkata demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami beritakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan yang hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Kidung Jemaat 392. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 8. Dan setelah pembacaan Mazmur kita aminkan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 48. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mulai. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya, Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, sumber segala berkat, kini kami siap mendengar sabda Tuhan. Kiranya Kau berkenan mengurapi kami dengan kuasa Roh yang kudus dan juga menuntun kami dengan hikmat Tuhan,
agar kami sungguh-sungguh mengerti memahami kehendak-Mu, dan kami pun dapat mengaplikasikan firman Tuhan di keseharian kami, dan secara lebih khusus untuk kami kuat menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Biarlah hari demi hari iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat untuk memberitakan kabar baik ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020, sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab yang telah disiapkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah dengan kuasa Tuhan menjadi kabar baik. Nah, persoalannya, kabar baik yang seperti apa yang disebut sebagai kabar baik? Kabar apa yang disebut sebagai kabar baik? Kabar baik oleh seseorang belum tentu merupakan kabar baik bagi orang lain. Betul? Ini saya ambil contoh di dunia persilatan pada saat peperangan. Ini kebetulan Bapak Ibu Saudari, ini bukan promosi film ya, tapi kebetulan ini saya lagi seru-serunya menikmati tayangan. Ini sejarah juga sih. Judul filmnya itu serinya itu Princess Agent, Legend Chu Kiao, seorang perempuan yang menjadi agen rahasia mata-mata di zaman pemerintahan yang di Cina. Ibu kotanya saat itu Chang'an. Nah, dari negara Wei. Nah, dalam dunia peperangan seperti itu, kematian seseorang itu bisa menjadi kabar baik, betul ya? Tapi sekaligus bisa menjadi kabar buruk. Ini kabar baik menurut siapa? Untuk apa? Itu kan? Buat orang yang memang tidak mengimani bahwa Yesus itu bangkit, ini kabar buruk. Betul nggak? Sangat tidak mudah tentu untuk menyampaikan Yesus itu bangkit, Yesus itu bangkit. Apalagi terhadap seseorang yang selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun mendengar kabar bahwa itu tuh berita bohong, itu makin tidak mudah. Betul? Kita mendapatkan informasi di Injil Matius pada hari ketika Tuhan Yesus bangkit, saat diketahui oleh para serdadu, diketahui oleh para murid,
diketahui juga oleh mahkamah agama, maka orang-orang yang menganggap ini sebagai berita buruk melakukan sesuatu. Suap, jangan kau beritakan ya. Betul nggak? Bahkan dibayar itu bukan dengan harga yang murah. Mahkamah agama rela membayar dengan harga yang tinggi supaya serdadu-serdadu ini jangan bilang bahwa Yesus bangkit. Bilang aja bla 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 bla, kan gitu ya. Itu di perikop sebelumnya, bukan dalam perikop yang kita baca. Nah, terhadap situasi seperti itu Bapak Ibu Saudari, para murid mendapatkan tugas perutusan, beritakan kabar baik. Kira-kira begitu ya, pakai istilah simpelnya lah. Beritakan kabar baik. Ceritakan ini kepada banyak orang. Nanti kalau udah percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu proses yang juga nggak mudah Bapak Ibu. Makanya kalau dalam konteks kekristenan, kita menghayati kayaknya nggak, menjadi Kristen itu kayaknya nggak begini gitu loh. Tidak memudah membalikan telapak tangan gitu. Butuh proses. Nggak gara-gara sekali masuk ke gedung gereja terus jadi Kristen, kan nggak gitu kan. Kan banyak yang berpikir begitu kan. Wah, nanti kamu jadi Kristen loh, gara-gara nanti masuk ke gereja, nanti diajak ini. Nah, itu kan hoaxnya aja kan. Orang mah taunya hoax, lalu kemudian hoax itu jadi kebenaran. Kenapa hoax jadi kebenaran? Karena berulang-ulang. Berita salah ketika diucapkan, disampaikan berulang-ulang, dianggap sebagai kebenaran. Kan begitu. Padahal kenyataannya ya nggak sesimpel itu kok. Kan butuh proses, belajar dulu, ada pembinaan dulu. Kalau mau sabar, ya bertahan 6 bulan, baik-baik itu 6 bulan kan. Kalau mau sabar lagi boleh setahun, lebih sabar lagi 2 tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun prosesnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, poinnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa untuk memberitakan kabar baik itu ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Karena kita harus berhadapan dengan tantangan dari luar, bahkan juga tantangan dari diri sendiri. Seberapa kuat daya tahan kita, kesabaran kita untuk memberitakan kabar baik itu, sementara di sisi lain, dari sisi eksternal selalu ada tantangan yang siap menghambat. Ini persoalan. Nah, kabar sesuatu yang sangat baik, bukan sangat baik, kabar tentang sesuatu yang sangat dikenalinya itu akan lebih mudah disampaikan, dan dia akan punya tekad yang lebih kuat. Saya ambil contoh dengan model begini. Pak Charles lahir di mana? Di daerah mana? Di kota apa? Di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta ya, bukan di Sumatera ya? Bukan. Jakartanya di mana, Pak? Jakarta Timur, Pak. Lebih spesifik lagi? Daerah Klender. Klender. Jadi Pak Charles tahu betul daerah Klender ya? Iya. Karena mungkin waktu kecil main di sana, Iya. tempat permainan di situ ya. Sampai usia remaja, dewasa, sampai menikah di sana juga. Enggak. Oh, nikah di Solo Jaya, Bekasi ya. Bekasi ya. Artinya Pak Charles itu tahu banget Klender, seluk-beluknya tahu ya. Tahu. Mana yang tempat lapo yang top itu tahu ya Pak. Tahu. Nah, kalau ada orang dari kampung halaman misalkan ya Pak, dari kampung orang tua datang, misal daerah ke daerah Klender, di sini nyebutnya apa? Sebutlah abang, ya. Bang, di mana lapo enak ke sini bang? Akan segera tahu kan? Karena sudah sangat tahu daerah Klender seluk-beluknya. Maka memberitakannya pun gampang. Oh, di sini nanti lewatnya sini, lewatnya sini. Jadi petunjuk jalan itu mudah, betul nggak? Jadi kan mudah. Tapi buat orang yang belum ngerti, orang yang nggak paham, lalu menjadi gaet, itu bisa jadi kebingungan, betul nggak? Misalkan Kanova daerah Banyuwangi udah pernah belum? Belum pernah ya. Coba ceritakan, coba jadi gaet untuk Banyuwangi. Apa yang bisa diceritakan? Nggak ada. Tapi kalau saya tanyanya ke Pak Jaka pasti akan tahu. Loh, lahir dari sana, betul Pak?
Tahu. Harus ada pengalaman, harus ada sesuatu yang dihayati dulu, dipahami dulu, baru ketika menceritakan dia gak akan gelagapan ketika ditanya. Ini celakanya kalau orang-orang yang sotoy. Tahu ya sotoy ya? So tahu gitu kan ya. Kalau saya tanya ke Ibu Dwi Purworejo, wah tahu. Karena memang daerah asal mulanya kan ya. Nah, saya tahu Purworejo, tapi pasti tidak setahu beliau. Jadi kalau saya kata, saya tahu loh Purworejo di sana ada makanan enak. Terus ditanya, kalau makannya di mana ya? Terus saya bilang, mana ya? Itu sotoy saya kan, so tahu saya. Apalagi saya bukan termasuk orang yang suka wisata kuliner. Jadi kalau ditanya makannya, terus saya bilang A, B, C dan sebagainya, ditanya balik, bingung saya gelagapan. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara ditanya di daerah tempat waktu saya di Yogyakarta dulu, Samirono, itu kan area sekitar saya. Iromejan, tahu saya. Wah, saya tahu seluk-beluknya ya dulu ya, tapi kalau nggak tahu sekarang mungkin udah banyak perubahan. Kalau ditanya, wah saya akan kasih tunjuk dengan sangat baik. Saya nggak akan gelagapan ketika ada orang bertanya begini begitu, saya nggak akan gelagapan. Saya akan ingat, saya akan memberitakan itu. Nah repotnya Bapak Ibu, kita harus menjadi pemberita kabar baik, sementara kita sendiri belum tahu, belum ngeh kabar baik itu yang bagaimana. Persoalan, betul? Apalagi kemudian ada orang yang harus kita sampaikan kabar baik itu adalah orang yang pinter banget ngomong, pinter bolak-balikin fakta, celaka, gelagapan, lebih gelagapan lagi, betul? Itu tugas yang diberikan oleh Tuhan buat para murid. Tugas ini diberikan kepada para murid karena para murid tahu betul siapa Tuhan Yesus. Selama bertahun-tahun mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, dan sejak peristiwa kematiannya mereka semakin disadarkan siapa Tuhan Yesus. Maka mereka semakin menghayati, bahkan mereka menjadi saksi tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bukan dicuri orang, tapi Yesus bangkit, berada bersama dengan mereka, mendampingi mereka. Maka buat mereka ini hal yang mungkin akan lebih mudah dibandingkan orang lain. Dan ini juga akan berdampak secara psikologis. Orang yang punya pengalaman langsung tentang sesuatu akan memberitakannya itu dengan percaya diri. Tapi orang yang tidak punya pengalaman langsung, tidak tahu sesuatu, akan memberitakannya mungkin hanya textbook, kurang penghayatan. Perjuangan untuk mempertahankan argumentasi pun mungkin akan berbeda. Kalau Bapak Ibu tanya tentang Iromejan kepada saya misalkan, saya mungkin dengan argumentasi pengalaman saya tetap akan pede, begini dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu tanya tentang kampung sawah kepada saya juga bisa dengan pede menceritakan ini. Karena saya punya pengalaman langsung. Persoalan ini terjadi untuk orang-orang Kristen di masa-masa sekarang, Bapak Ibu. Memberitakan kabar baik di zaman sekarang ini punya persoalan tersendiri. Karena ketika ada orang bertanya, emangnya lu melihat langsung Yesus bangkit? Kumaha. Iya nggak? Ini punya persoalan. Lalu bagaimana kita dapat menyelesaikan ini? Ada satu hal yang mungkin selama ini orang lupa, bahwa kehadiran Yesus Kristus itu bukan hanya sebatas kehadiran fisik. Yesus Kristus yang bangkit adalah Yesus Kristus yang hadir bersama dengan kita sampai kesudahan zaman. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya bukanlah penyertaan secara fisik, tetapi penyertaan yang kita hayati hadir bersama dengan kita. Saya pakai analogi lain, saya pakai pembandingan yang lain. Saya punya buyut, sudah meninggal. Saya juga punya nenek, sudah meninggal. Buyut saya namanya Elizabeth Sekot PP. Nenek saya namanya Ami PP dari Farm PP. Ibu saya dengan demikian keturunan dari PP. Nah, saya tahu bahwa buyut saya sangat sayang kepada saya.
Saya juga tahu betapa nenek saya sayang sama saya. Cinta kasih beliau berdua yang sekarang sudah mendahului saya, tetap saya rasakan. Cinta kasihnya menyertai saya sampai saat ini. Hubungan cinta kasih itu tidak terputus ketika beliau berdua sudah meninggal. Cinta kasihnya menginspirasi saya. Cinta kasihnya merasuk ke dalam hati dan jiwa saya. Cinta kasihnya membuat saya percaya diri untuk mengatakan bahwa nenek saya begini, buyut saya begini. Penghayatan itu juga terjadi atas setiap orang Kristen yang merasakan cinta kasih langsung dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu merasakan cinta kasih Tuhan buat kita? Kalau Bapak Ibu sampai sekarang tidak merasakan itu, masih ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, wajar kalau nanti ketika memberitakan kabar baiknya ragu-ragu. Betul? Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bersama untuk semakin menghayati bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memberikan energinya buat kita. Maka dengan dasar itulah kita semua menjadi pemberita-pemberita kabar baik tanpa keraguan. Bagaimana kita menghayatinya? Hari demi hari kita jalani, nafas hidup yang kita nikmati, energi yang Tuhan berikan buat kita melalui orang-orang terdekat kita. Kita dapat saling memberikan energi dan semangat itu. Kita tidak ragu dengan demikian. Kalau Bapak Ibu masih ragu, wajar kalau dalam setiap doanya pun terasa hampa. Betul? Kalau Bapak Ibu ragu, berdoa kepada Tuhan kita, terserah Bapak Ibu mau menyebutnya dengan, kalau saya biasanya kalau menyebut dalam doa, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami. Atau kalau Bapak Ibu mau menyebutnya dengan sebutan Tuhan Yesus, silakan dalam doa. Kalau Bapak Ibu lagi menyebut Allah dengan sebutan apapun, tetapi ternyata Bapak Ibu tidak pernah mengalami sentuhan batin secara personal, maka doa-doa yang Bapak Ibu utarakan niscaya akan berasa berbeda, hambar, betul? Tapi selama ini kita meyakini, kita menghayati betul-betul, menghayati bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang beserta dengan kita, maka doa-doa yang kita panjatkan berasa betul kan? Terasa energinya, terasa kekuatannya. Oleh karena itu tidak ragu untuk memberitakan, Tuhanku adalah Tuhan yang bangkit, Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang melawan kuasa kematian. Oleh karena itu aku yang percaya kepadanya pun tidak akan berakhir dalam kematian, tetapi berakhir dalam kehidupan kekal. Itu yang aku beritakan. Itu keyakinan kita. Proses ini Bapak Ibu, saudara Tuhan, itu tidak terjadi. Tidak terjadi seperti membalikkan telapak tangan. Tapi proses ini butuh penghayatan. Kalau kita semua meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi penghayatan kita bukanlah penghayatan yang sungguh-sungguh, niscaya kita menjadi Kristen yang hambar. Niscaya pemberitaan kabar baik kita menjadi pemberitaan yang hambar. Kita mungkin hanya terampil berteologi dalam arti memakai kata-kata yang baik gitu dan sebagainya, tapi akan jadi terasa hambar karena tidak dalam penghayatan. Mungkin kita akan pintar bertutur kata, merangkai kata, menyampaikan argumentasi baik-baik, tapi semua itu akan hambar. Karena apa? Tidak berangkat dari penghayatan. Berteologi sesungguhnya adalah berangkat dari penghayatan, refleksi atas perjalanan bersama dengan Tuhan. Refleksi teologi kira-kira seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama menjadi pemberita kabar baik. Berangkat dari penghayatan. Berangkat dari penghayatan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bangkit. Alami kehadiran Yesus Kristus betul-betul. Bukan hanya kita membicarakannya secara omong kosong, tapi rasakan, hayati. Bagaimana kita menghayatinya? Salah satu hal yang sederhana, ini sering saya sampaikan untuk anak-anak di sekolah yang masih SD, SMP, SMA. Kalau kamu di sekolah pas ujian, pas ulangan,
lalu menganggap begini, nggak ada yang lihat, gue mau nyontek. Contohnya begitu ya. Maka kamu sedang lupa, bukan hanya lupa, bahkan meniadakan Tuhan yang Maha Tahu yang mengawasi engkau. Iya kan? Kan bilangnya apa? Nggak ada yang tahu, berarti Tuhan juga nggak tahu kan? Kecuali mungkin bilangnya, mumpung nggak ada guru, gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada yang tahu ini, kita sedang berbohong kepada Tuhan. Kita sedang berusaha menipu Tuhan. Kalau begitu, makanya selalu saya bilang ke anak-anak, kalau kau mencontek, kau sebetulnya bukan untuk dapat nilai yang bagus. Pertama, kau sedang membodohi diri. Kedua, kau sedang membohongi Tuhan. Ini bukan orang yang sedang menghayati Tuhan. Karena orang yang punya penghayatan tentang Tuhan pasti akan sadar, aduh maaf Tuhan, gak jadi deh nyonteknya. Begitu kan mestinya kan? Atau mau nilap-nilap sesuatu gitu kan, aduh gak jadi deh Tuhan, Tuhan lihat aku, kemanapun aku pergi Tuhan memandang kepadaku. Kan begitu penghayatannya. Penghayatan model seperti itu Bapak Ibu yang perlu kita jalani. Penghayatan kita pun adalah penghayatan bukan soal ritual tok, tapi penghayatan dari batin kita. Pagi ini saya membaca sebuah tulisan pendek di Facebook dari teman saya di Malaysia. Tulisannya gini, kurang lebih saya pakai istilah saya, tapi merujuk kepada tulisan itu. Kerajinanmu ke gereja itu tidak menunjukkan kesucianmu. Betul? Kerajinanmu ke gereja itu tidak menunjukkan kesucianmu. Betul nggak itu kalimatnya? Serajin-rajinnya orang ke gedung gereja, dan di sini yang paling rajin siapa? Bung Yandri. Tiap hari di gedung gereja, rajin gitu kan. Tapi saya yakin kalau Bung Yandri sih kualitas keimanannya jempol, mantap. Kalau enggak akan setia berada di sini, betul nggak Bung? Nah, kan? Terbukti kok setia saudara kita ini. Nah Bapak Ibu, kerajinan seseorang atau keimanan seseorang atau kesucian seseorang, kekudusan seseorang tidak semata-mata dilihat, diukur dari tampilan luarnya tok, tapi berangkat dari penghayatan. Kan balik lagi kan ke penghayatan. Apa yang kita beritakan pun itu harus berangkat dari penghayatan. Beda orang yang punya penghayatan dengan yang tidak. Ketika menceritakan sesuatu, ketika menyampaikan sesuatu itu beda. Sedikit saya cerita tambahan lagi. Waktu saya dapat kesempatan di Thailand dulu, itulah kesempatan saya berinteraksi dengan orang lain tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi susah. Memang sih setiap hari saya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan teman-teman yang juga utusan dari Indonesia saat itu. Dalam kesempatan istirahat dan ngomong bahasa Indonesia gitu. Tapi dalam keseharian, dalam interaksi dengan yang lain harus pakai bahasa Inggris. Ketika teman-teman dari Myanmar, dari Kamboja, dari Thailand, atau dari Singapura, dari Malaysia, mereka bertanya tentang Indonesia. Ketika mereka bertanya tentang tempat kelahiran saya, mereka bertanya tentang di mana saya sekolah, energinya rasanya beda ketika saya ngomongin itu dengan sesama orang Indonesia. Disitulah kemudian saya berefleksi bahwa memang darah saya ini merah dan tulang saya ini putih, merah putih. Ketika saya menceritakan dengan penuh passion, dengan penuh energi, seperti rasanya nggak puas gitu untuk menyampaikan sesuatu. Gairahnya itu berasa. Indonesia itu begitu, bangganya sebagai orang Indonesia itu berasa banget pada saat itu. Beda kan kalau kita sekarang ngomong, kita cerita Indonesia, apalagi maaf ada orang yang ngakunya merah putih tapi menghina-hina pemerintah, ngelecehin negaranya sendiri, bangsanya sendiri. Menurut saya itu jadi di mana nasionalismenya? Ketika keluar
berkesempatan berinteraksi dengan orang lain, berasa energinya. Disitulah saya semakin menghayati betapa saya cinta Indonesia. Tuhan menciptakan saya lahir di Indonesia dan merah putih jadi bagian hidup saya. Bangga menceritakan itu karena saya menghayati sebagai anak bangsa ini. Dan satu hal juga saya nggak tahu orang lain, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudari dan juga anak-anak mengalaminya. Setiap kali ada Indonesia Raya dikumandangkan, otomatis bulu kuduk itu merinding. Begitu juga Natasha gitu. Entah itu dinyanyikan dengan benar atau tidak, tapi ketika muncul Indonesia Raya, merinding. Penghayatan seperti itu yang diperlukan ketika kita juga menyampaikan kabar baik. Hayati. Nah, analogi-analogi seperti itu mudah-mudahan dapat membantu kita untuk betul-betul menghayati tentang kabar baik ini dan memberitakannya. Tentu semuanya itu dapat kita lakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan tuntunan kuasa Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, mari bersama-sama sesuai dengan kondisi dan keberadaan kita masing-masing menjadi pemberita kabar baik. Tuhan berkati. Ini yang respon pelengkap hidup jemaat 243. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Seturut dengan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan dengan mengumpulkan di rumah masing-masing dan nanti diserahkan kepada majelis sektor, atau dapat juga ditransfer ke rekening gereja yang dapat dilihat pada warta jemaat. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sementara persembahan dihimpun, jemaat menyanyikan kidung jemaat 393 bait yang pertama. Lord
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripada-Mu. Kini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Warta Jemaat dan Warta Keuangan Minggu tanggal 7 Juni 2020. Bidang peribadahan. Pada pagi hari ini kita dilayani oleh Pendeta Sulu Sutia dengan tema Dengan Kuasa Tuhan Jadi Pekabar Kabar Baik. Kebaktian-kebaktian dan kegiatan yang dilakukan secara online. 1. Kebaktian anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu pukul 9. 2. Kebaktian kaum perempuan pada hari Selasa, minggu pertama dan ketiga pukul 17. 3. Kebaktian rumah tangga sektor 1, 2, dan 3 pada hari Rabu pukul 19.30. 4. Katekisasi reguler pada hari Jumat pukul 16.00. 5. Kebaktian remaja pada hari Sabtu pukul 19. 6. Kebaktian kaum pria pada hari Sabtu kedua pukul 19. 7. Kebaktian pemuda pada hari Sabtu pukul 19. 8. Pelayanan konseling pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. 2. Bidang pembinaan. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 19 secara online lewat aplikasi Zoom. 2. Komisi liturgi dan musik gerejawi. Persiapan komisi liturgi dan musik gerejawi akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 3. Kegiatan-kegiatan sepekan yang ditunda. Latihan paduan suara Komisi Perempuan, latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi, Komisi Lansia Maranatha, latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi. Sumbangan masker. Dalam situasi dan kondisi akibat COVID-19 dan sebagai salah satu cara untuk penanganan penyebaran COVID-19, maka diinformasikan GKP Jemaat Seroja telah menerima sumbangan berupa masker dari 1. Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Effendi sebanyak 500 pieces. 2. Kelurahan Harapan Jaya sebanyak 150 pieces. Mekanisme pembagian masker sumbangan dari Wali Kota Bekasi dan Kelurahan adalah Majelis Jemaat Sektor 1, 2, dan 3 bisa menerima sebanyak 150 pieces dan sisa masker sebanyak 200 pieces. Masker yang ada di pastori sebanyak 200 pieces. Bagi jemaat yang membutuhkan masker bisa mengambilnya di pastori dan akan dicatat oleh Majelis Sektor dan Pak Catur untuk dicocokkan. 5. Dukungan dana COVID-19. Sesuai kesepakatan dalam sermon tanggal 17 April 2020, maka Majelis Jemaat melakukan penggalangan dana dan barang untuk membantu warga jemaat GKP Seroja yang terdampak langsung secara finansial akibat pandemi COVID-19. Setiap warga jemaat dapat memberikan dukungannya berupa dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja melalui rekening Ibu Indria Irawati yang tertulis di Warta Jemaat. 2. Barang bentuknya seperti beras, mie instan, minyak goreng, gula, masker, kain. Barang bisa dihimpun di pastori kepada Bapak Catur di bawah tanggung jawab DPS, Ibu Mimi, dan tim. Adapun pemberian bantuan tahap ketiga telah diberikan pada tanggal 1 Juni 2020 kepada 27 KK. Dan untuk pemberian bantuan dapat tahap keempat atau terakhir akan diberikan pada tanggal 20 Juni 2020. 6. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Seroja mengucapkan terima kasih atas partisipasi para donatur yang telah memberikan bantuannya kepada warga jemaat
GKP Seroja yang terdampak pandemi COVID-19, baik melalui transfer maupun berupa barang, kiranya Tuhan Yesus memberkati. 7. Kedai online. Dalam rangka menyikapi dampak ekonomi akibat pandemik COVID-19, maka Majelis Jemaat GKP Seroja membuat program peningkatan ekonomi warga jemaat dengan cara membuka kedai online. Secara prinsip, program ini diprioritaskan untuk membantu warga jemaat yang paling terdampak secara finansial akibat pandemik COVID-19 ini. Program ini adalah program jual beli produk makanan, minuman, rumahan, yaitu makanan minuman yang dikonsumsi sehari-hari sebagai makanan utama ataupun juga makanan ringan yang permodalannya berasal dari keluarga itu sendiri. Secara teknis, makanan minuman yang diperjualbelikan akan ditampilkan pada daftar menu kedai online dengan harga yang ditentukan oleh produsen atau penjual. Pengantaran akan memaksimalkan koper jack. Adapun seluruh biaya pembelian dan biaya pengantaran ditanggung oleh pihak pembeli. Program ini akan digulirkan per hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Aprilianto Budi Santoso, Ibu Atin Supriyatin, Ibu Christine Kustiyanti. 8. Amplop gerbu atau persembahan diakonia, beasiswa dan amplop hari-hari besar gerejawi, Natal, Paskah, HUT GKP Jemaat Seroja. Sehubungan dengan kondisi dan situasi pandemi COVID-19, maka warga jemaat dapat memberikan persembahan beasiswa dan amplop hari-hari besar gerejawi dengan cara melalui majelis jemaat di tiap sektor masing-masing. Transfer ke rekening gereja dengan data yang tertulis di warta jemaat. Memberikan secara langsung pada saat kondisi dan situasi telah berjalan normal. 9. Skedul tahapan pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat GKP Seroja. Dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang berkembang saat ini dan dengan memperhatikan arahan pemerintah, maka dengan ini kami memberikan beberapa jalan untuk menghimpun surat suara. Warga jemaat dapat memfoto suara yang sudah diisi, kemudian mengirimkannya kepada panitia penanggung jawab sektor. Warga jemaat dapat menyerahkannya secara langsung kepada penanggung jawab sektor pada saat situasi memungkinkan. Panitia penanggung jawab per sektor, sektor 1 Ibu Elizabeth Boru Pasaribu, Bapak Patar Hagurning. 2. Sektor 2 Saudara Jessica Ora Nainggolan dan Ibu Kartika Utami. Sektor 3 Bapak Febianus Maharano dan Ibu Hepina Boru Pasaribu. Sektor 4 Saudara Arianto Marpaung dan Bapak Joni KB. Sektor 5 Saudari Nova Octavia Gultom, Bapak Januari M. Lubis. Sektor 6 Saudara Stephen Pratama, Bapak Haryanto E. Gultom. Batas penghimpunan surat suara pemilihan majelis jemaat dan PPJ pada tanggal 7 Juni 2020. Demikianlah warta jemaat. Warta keuangan dapat dilihat di grup jemaat yang sudah di-share. Demikianlah warta jemaat. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara dari Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Nanti akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami saat ini. Bila firman Tuhan tadi dapat kami hayati dan kami wujudkan dalam kehidupan kami, terlebih dalam fungsi dan peran kami untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus kami mampu memberitakan kabar baik sesuai dengan daya dan kemampuan kami masing-masing. Allah sumber segala berkat, kami pun bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau masih percayakan bagi kami untuk kami dapat berkarya di perjalanan hidup kami ini. Biarlah dengan nafas kehidupan ini kami berkesempatan pula memperbaiki kualitas kehidupan kami, sebagaimana selama ini Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami
untuk belajar menjadi pribadi yang bijaksana dari beragam peristiwa yang telah kami alami. Lebih-lebih, kami bersyukur karena pertambahan usia atas diri beberapa saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Di antaranya adalah Saudara Porlu Panca Junior Sinambela, Ibu Lydia Kuemba Salindeho, Bapak John Alex Simanjuntak, Ibu Joyce Caroline Talumepa, Saudara Ivan Halomuan Tambunan, Bapak Henry Romel Sihasale, Om Pumbe Borusi Pahutar, Saudara Sabar Mangihutua Raja Gukuk, Ibu Siti Minarni, Bapak Robert Marganda Sialagan, Bapak Sarman Siboro, Saudari Talita Aurelia Putri Borusiahaan, Ibu Nani Haryati Borusianturi, Ibu Mita Ali, Ibu Junita Borusihombing, Ibu Sunarti, Ibu Rasmiati. Ya Allah, sumber segala berkat sukacita yang mereka rasakan atas pertambahan usia ini biarlah menjadi sukacita kami bersama pula, sekaligus menginspirasi kami untuk terus memaksimalkan sisa kehidupan ini demi kemuliaan Allah. Bagi saudara kami yang berulang tahun ini, kiranya Engkau sendiri yang berkenan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan terutama hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Ya Allah, kami juga bersyukur untuk setiap anggota keluarga kami, terutama orang tua kami yang telah lanjut usia, yang telah menjadi contoh hidup yang baik bagi pertumbuhan iman kami. Terhadap mereka, kiranya Engkau sendiri yang berkenan memberikan kekuatan dan kesehatan, agar kehidupannya pun tetap menjadi berkat bagi lingkungan. Kami bersyukur untuk pasangan hidup kami dan juga kakak, adik, beserta dengan kerabat kami yang telah hadir di kehidupan kami ini, agar kami semakin terlatih untuk dapat saling mengasihi sesama. Biarlah berkat Tuhan pun terus mengalir bagi mereka. Demikian pula kami bersyukur untuk anak-anak kami yang dalam tumbuh kembang mereka telah mereka isi dengan berbagai macam bentuk bekal kehidupan, entah itu pengetahuan, kekuatan, kesehatan, bahkan juga mental, spiritual, dan iman. Untuk itu ya Allah, kami percayakan mereka juga di dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami pun bersyukur atas kehidupan kami bersama dengan tetangga-tetangga kami. Biarlah mereka pun tidak luput dari berkat Tuhan. Biarlah kehidupan yang kami bangun bersama menjadi kehidupan yang harmonis dan mewujudkan kesatuan sebagai sesama anak bangsa yang berbineka tunggal ika, dilandasi oleh Pancasila. Terutama kami memohon berkat Tuhan bagi anak-anak bangsa ini yang sedang mengalami berbagai situasi sulit dengan segala kekhususannya, lebih-lebih mereka yang mengalami kesulitan untuk beribadah, berkebaktian. Kami percayakan mereka ke dalam pemeliharaan dan kasih-Mu, sambil kami pun menyediakan diri kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan berkat bagi mereka. Ya Allah yang rahmani, kami pun bersyukur atas kekuatan yang Kau kurniakan bagi kami, sehingga dalam persekutuan ini kami boleh ambil bagian dalam pelayanan. Walaupun dalam situasi serba terbatas, Engkau tidak henti-hentinya mengaruniakan semangat dan kekuatan untuk kami terus melayani Tuhan dan jemaat-Mu, entah sebagai majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi pelayanan, bahkan di kepanitiaan. Maka sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawab kami dapat terus melayani Tuhan dengan rendah hati. Oleh karena itu, teruslah bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Allah yang agung, di tengah-tengah rasa syukur kami ini, kami pun mengingat ada saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat ataupun juga yang lemah tubuh karena usia lanjut. Di antaranya adalah Bapak Yopi Tetelepta, Ibu Tio Mintar Borugultom, Saudara Rudolf Nababan, Bapak Tambun Marusiahaan, Ibu Sautlan Borupanjaitan, Ibu Supartini Sihombing, Ibu Julita Anita Borus Tompul, Ibu Jenda Mehuli Melela Barus, Ibu Elsi Morangkir, Ibu Katrin Sihombing, Ibu Erna Sairin Daud, Bapak Jelihar Situmorang, Bapak Marjohan Siahaan, Ibu Dorminali Borugultom, Saudari Rabeka Borus Manjuntak, Ibu Uminastuti Tumuyu, Bapak MHP Ismatupang, Bapak Sukiman Aritonang, Ibu Sarma Borusiagian, dan mungkin juga ada saudara kami yang tidak kami sebutkan atau mereka dalam kondisi kurang sehat tanpa sepengetahuan kami. Terhadap mereka semua, kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan segala apa yang mereka butuhkan, serta memberikan yang terbaik sebagaimana yang telah Tuhan rancangkan bagi mereka.
Maka biarlah setiap usaha perawatan, pengobatan beserta dengan makanan minuman yang dikonsumsinya itu semua mendatangkan kebaikan. Bahkan kami pun berdoa bagi setiap pasien negara ini yang sedang membutuhkan perawatan. Tuhan juga kiranya campur tangan. Secara khusus ya Allah bagi mereka yang saat ini sedang dalam perawatan akibat COVID-19, agar kiranya mereka tetap bersemangat dan berpengharapan. Lebih-lebih lagi bagi para medis yang telah berjuang dan terus berjuang untuk membantu perawatan dan pengobatannya. Berkati mereka beserta dengan seluruh anggota keluarganya. Kami pun berdoa memohon berkat Tuhan bagi pemerintah kami, baik pemerintah di kota Bekasi ini maupun juga di kota-kota yang lain. Khusus kota Bekasi ini melalui Bapak Rahmat Effendi dan Bapak Tri beserta dengan seluruh jajaran pemerintahan kota Bekasi, juga bagi pemerintah pusat kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin beserta dengan seluruh jajaran kementeriannya serta para wakil rakyat. Sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawab mereka, kiranya Engkau sendiri yang mengaruniakan roh hikmat dan roh kudus agar mereka betul-betul menjadi pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan menghadirkan kesejahteraan bagi negeri ini. Kami pun berdoa bagi setiap pergumulan anak-anak negeri ini, pergumulan anak-anak-Mu di gereja-Mu ini, baik mereka yang sedang menempuh pendidikan, sedang mencari pekerjaan, sedang mencari pasangan hidup, bahkan juga anak-anak-Mu yang begitu merindu kehadiran keturunan. Dalam setiap kehidupan yang mereka alami, biarlah Tuhan dapat secara jelas menunjukkan kehendak-Mu, karya-Mu, dan suara-Mu beserta dengan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membuka telinga lebar-lebar atas setiap seru, permohonan, dan kerinduan mereka, ya Allah. Allah sumber segala berkat, berkati juga setiap usaha dan pekerjaan yang anak-anak-Mu lakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing, agar dengan berkat Tuhan, maka tidak ada usaha yang sia-sia. Dengan berkat Tuhan, juga biarlah mereka tetap dapat terus bersuka cita dalam usaha dan pekerjaannya. Ya Allah yang mengasihi kami, masih ada begitu banyak hal yang belum dapat kami utarakan di dalam kesempatan ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa, kiranya berkenan mendengar dan memperhatikan seluruh rangkaian doa syafaat ini, beserta dengan doa-doa yang tidak dapat kami ucapkan kepadamu. Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar berdoa. Kidung Jemaat 432. Pada dunia yang
sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.